warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Novera, guru di RA dan MI Hubullah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Blok Dek 1 2025. Pada tanggal 10 Mei 2025 ini akan menyajikan pembelajaran tentang bersikap jujur dalam kehidupan sehari-hari pada kelas 1. Untuk memenuhi uji kinerja pada LPTK YM Kediri. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita mulai pelajaran dulu ya. Sebelum mulai pelajaran, kita doa dulu. Coba pimpin. Dijah. Yaman. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julusan sutradari ya Ustazah. Nanti Allah yang memberi, direntangkan, dibengkokkan putar pergelangan, ajung ke depan dibalikkan, mari pada tangan, bahasa bareng belajar Allahumma fa'alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, amin ya rabbal alamin. Nah, coba mejanya lurus, jangan di itu ya, rapikan, nggak boleh naik-naik. Nah, sekarang sebelum mulai pelajaran, Ustazah mau absen ya. Absen. Bismillah. Hadijah, Adibah, Humairo, Kiptia, Rahma, Nisa, Hajar, Safa. Alhamdulillah hadir semua ya. Nah, sekarang udah siap belum? Semangat dulu. Siapa yang itu? Ya, tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Kok semangat tapi nggak semangat ya. Ulang. Tepuk semangat. 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 Semangatlah. Jangan lemes-lemes. Nah, udah bisa nggak mulai pelajaran? Bisa. Nah, sebelum mulai pelajaran, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Saya. Tentang apa? Kebersihan. Nah, tentang kebersihan. Kebersihan itu sikap apa? Sikap baik atau sikap terpuji atau tercela? Terpuji. Iya. Nah, sekarang kita mau bahas tentang sifat terpuji juga. Itu tentang sifat jujur. Ya, sebelum mulai pelajaran, kita ingin tahu tujuan pembelajarannya. Setelah ini, coba baca apa tujuannya, Pak Jah? Memahami arti jujur. Terus yang kedua, menjelaskan pentingnya sehari-hari. Nomor 3, yang
Keempat, Membiasakan diri untuk berkata dan berbuat jujur di lingkungan keluarga. ya, alhamdulillah. Jadi, nah sekarang Ustazah mau tanya dulu, siapa yang bisa? Misalnya anak-anak, misalnya Hadijah dikasih uang jajan sama ibu, tapi Dija bilang udah habis. Itu perbuatan baik apa tidak baik? Jujur nggak? Terus misalnya apa sih? Misalnya ada teman itu dia pinjam pensil sama kita, tapi tiba-tiba dia bilang dia nggak pinjam pensil. Itu jujur apa bohong? Bohong dong. Terus kalau misalnya ada kawan bohong, kita apa perasaannya? Nggak suka. Nggak suka. Yang suka sama yang berkata apa? Jujur. Iya. Nah sekarang Ustaz putar video tentang kejujuran. Dengar ya. Tunggu ya. Nah di sini tengok nanti kalian amati dan dengar ya. Tentang apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabarnya hari ini? Siap untuk belajar kembali? Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nggak perlu diikut. Kali ini kita akan kembali belajar akidah akhlak. Materi kali ini berperilaku jujur. Pernahkah kamu mengabarkan suatu berita? Apakah kamu mengatakan hal yang sebenarnya? Menyampaikan berita dengan benar berarti jujur. Berkata jujur berarti tidak berbohong. Jujur termasuk perilaku terpuji. Islam mengajarkan kita untuk berkata dan bersikap jujur. Orang yang tidak jujur akan terbiasa berbohong dan tidak menepati janji. Orang jujur berkata sesuai dengan kenyataan. Orang yang jujur memiliki banyak teman. Berkata jujur adalah ciri orang beriman kepada Allah. Kejujuran adalah hal utama yang wajib diterapkan dalam kehidupan. Dengan berkata jujur, maka akan mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga orang lain. Kita harus membiasakan sikap jujur, seperti dalam cerita berikut. Hafiz dan Hafizah adalah kakak beradik. Ayah mereka sudah meninggal 1 tahun lalu. Kini mereka hanya tinggal dengan ibunya. Suatu pagi, Hafiz dan Hafizah menemukan dompet di gerbang sekolah. Mereka mengambil dompet itu, lalu diserahkan kepada bu guru. Keesokan harinya, madrasah kedatangan tamu. Ia mengendarai mobil dan berpakaian rapi. Ternyata tamu tersebut yang kemarin dompetnya jatuh. Ia sangat bangga dan berterima kasih kepada Hafiz dan Hafizah. Ia memberikan hadiah beasiswa sampai lulus perguruan tinggi. Itulah hadiah bagi anak jujur. Dari cerita tersebut dapat kalian ambil ibroh atau pelajarannya,
yaitu jadilah anak yang jujur. Berkata dan berperilaku jujur harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. 1. Jujur di lingkungan keluarga. Berikut perilaku jujur yang dapat dibiasakan di lingkungan rumah. Di antaranya, berkata jujur apabila kita melakukan kesalahan, mengembalikan uang kembalian belanjaan, tidak mengambil uang yang seharusnya dibayarkan, menyampaikan hasil ujian atau ulangan kepada orang tua apa adanya, tidak berpura-pura tidur saat dinasehati orang tua. 2. Jujur di lingkungan sekolah. Saat berada di sekolah, kita juga harus jujur. Jujur di sekolah dilakukan seperti contoh berikut. Membayar harga barang sekolah yang dibeli sesuai harga. Tidak menyontek ketika ujian. Mengembalikan buku pinjaman perpustakaan tepat waktu. Bertanya kepada guru apabila belum paham. Tidak membolos. 3. Jujur di lingkungan masyarakat. Terbiasa berperilaku jujur sangat menguntungkan. Kita akan mendapat pahala dan disenangi banyak orang. Berperilaku jujur di masyarakat dapat menambah rasa percaya orang lain kepada kita. Contoh jujur di masyarakat sebagai berikut. Jujur di masyarakat, ya. Mematuhi dan tidak melanggar rambu-rambu lalu lintas saat berkendara. Saat berjualan, tidak melebihkan takaran timbangan harga. Ketika terkena tilang, tidak melakukan suap kepada polisi. Manfaat perilaku jujur. Banyak manfaat yang didapat dari berperilaku jujur. Di antaranya sebagai berikut. Hidup menjadi tenang, mendapatkan keberkahan, diselamatkan dari bahaya, dicintai oleh Allah, Rasul-Nya, dan sesama manusia. Mendapat pahala seperti pahala orang syahid, dijamin masuk surga. Jujur itu hebat, prestasi itu penting, tetapi jujur adalah yang utama. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalian udah mendengar tentang jujur ya. Apa tadi jujur? Jujur apa? Berkata, bersikap, dan berbuat tidak dengan sebenarnya. Nggak bohong. Jadi apa yang di hatinya, apa yang dikatakannya, apa yang dibuat sesuai dengan sesuai dan benar, tidak bohong. Nah, sekarang Ustazah mau bagikan ini nih. Ustazah punya masalah. Siapa yang tahu? Misalnya gini, ada namanya Budi. Budi ini dia main bola, tapi main bolanya bukan di lapangan, tapi main bolanya di rumah, dalam rumah. Main. Tiba-tiba potnya jatuh. Takut. Budinya takut. Kenapa? Takut dimarah sama ibu. Terus dia bohong. Bohongnya gimana? Ya, dibilangnya
kucing yang itu berarti baik apa nggak baik? Jujur apa enggak? Berarti jujur apa bohong? Bohong. Bohong. Bagus nggak? Enggak. Allah sayang nggak sama yang bohong? Enggak. Nggak disukai, kawan-kawan juga nggak suka. Nah, ibu ya. Nah, Ustazah mau bagikan ini, tapi kita bentuk kelompok dulu, ya, kelompok kecil. Ini sama ini, ya, dekatin. Ustazah akan bagikan, coba sama kawannya ya. Pikirkan, misalnya, kalau jujur beri tanda senyum, ya, ya nggak apa-apa kan, ejek. Nih. Enggak. Nanti Ustazah terangin. Gini, coba awalnya. Misalnya ada ini, misalnya ini gambar apa nih? Gambar apa? Iya kan dia uangnya hilang, terus ditemuin dengan kawannya, terus dikembalikan. Itu jujur atau tidak jujur? Nah, kalau jujur tanda senyum. Ini tandanya sedih. Nah, coba dengan kawannya main bola, pecahkan pot, tapi dibilangnya kucing. Jujur apa bohong? Bohong. Kalau bohong tanda sedih. Suka nggak sama orang yang bohong? Siapa yang suka? Yang nggak apa-apa. Pop ya? Pop ya? Nggak apa-apa. Misalnya disilangin ya. Ya. Sini, jalan. Udah silangin. Iya, nggak apa-apa. Gini, tengok situ. Kalau ini kan ada yang gambar dia jumpa uang, terus dikembalikan ke kawannya, itu sikap jujur. Jujur apa bohong? Jujur. Jujur tandai senyum. Kalau ini main bola, terus main bola di dalam rumah, potnya pecah, tapi dibilangnya sama kucing. Oh ya nggak apa-apa nanti. Ya tunggu. Nah kalau sudah, Dija, sini yang udah selesai. Jangan dikumpulkan dulu. Mau mau maju. Hadijah maju. Itu gini. Kalau ini apa gitu. Di situ. Duduk. Sini sebelah sini. Gimana nak? Sini. Nah, sinilah. Nah, biar nggak kena cahaya. Ayo. Sini, misalnya nomor 1 bilang nomor 1 jujur gitu. Nomor baca ini. Nomor 1 ada anak nemukan jajan. Nah, itu berarti jujur gitu. 1. Anak menemukan uang jajan teman yang jatuh, lalu membalikan kembali. Itu jujur atau enggak, anak? Jujur. 2. Anak bermain bola di dalam rumah, memecahkan pot bunga. Duduk. Kawannya duduk. Mana ini? Ya, nanti duduk. Jujur atau enggak itu? Jujur apa tidak? Bohong. 3. Anak meminjam mainan teman, lalu mengembalikannya. Itu jujur apa enggak?
Jujur. Yang ke 3. Udah. Udah itu aja. Nah, terima kasih. Ya. Ayo masuk. Duduk lagi. Terima kasih Hadijah. Duduk. Udah kumpulkan. Sekarang Ustazah mau tanya. saja. Jadi sifat yang tadi tuh kan Budi main bola. Budi main bola terus dia apa namanya? Tadi Budi main bola dia pecahin apa? Terus dia bilang sama ibunya kucing yang pecahin. Seharusnya apa? Harusnya bilang aja. Ya, seharusnya bilang. Seharusnya jujurnya kayak gimana? Bilang minta maaf Ibu. Terus minta maaf apa? Saya udah pecahin kan. Kalau jujur, ibu sayang nggak? Saya Kalau bohong, ibu sedih. Kok rupanya bohong anaknya. Jadi harusnya gimana? Harus bilang apa adanya. Bahwa yang pecahkan pot siapa? saya Budi. Nah, jadi sekarang apa hikmahnya jujur? Apa hikmahnya? Supaya siapa? Supaya Allah. Kita lagi ulang lagi semangatnya. Ayo, tepuk semangat dulu. Semua pada lemes. Ayo, tepuk semangat. Mana? 1, 2, 3. Ya, semangat, sebentar lagi selesai. Dah, sekarang mau tanya lagi ke siapa ya? Nah, Hajar, apa jujur tadi? Berkata apa? Benar, pinter. Terus kalau orang jujur disayang, disukai, sukai semuanya, ya. Nah, besok kita lanjutkan pelajarannya karena hari udah siang. Kita akhiri dulu pelajarannya. selamat menikmati. Ayo pimpin doa dulu ya. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Ayo. Terima kasih Tuhan telah memberi kami supaya bermanfaat membawa kami menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Sudah siap, Ustazah, kami mau pulang dan masuk asrama. Terima kasih, besok sekolah lagi. Pulang sekolah, cuci tangan, cuci kaki, ganti baju, tidur siang, makan siang, sore dan jam sholat. Terima kasih anak-anak. Sama-sama Ustazah. Sekarang Boleh pulang. Salam dulu. Sekarang